Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan terdapat darinya kehebatan Islam, dan jika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu, dan apabila umatku saling menghina, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hakim Tirmizi dalam Kitab Durrul Mansur. Banyak orang yang telah berusaha agar umat Islam dan agama Islam menjadi jaya, namun ternyata usaha mereka mengalami kegagalan. Dan jika kita meyakini bahwa Rasulullah SAW dan ajarannya itu benar, tetapi mengapa semua yang beliau ajarkan dan beliau jelaskan sebagai penyembuh penyakit malah kita jadikan sebagai obat penyembuh? Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu hingga hawa nafsunya disandarkan kepada agama yang saya bawa. Tetapi kita malah menganggap bahwa perintah agama adalah penghalang kemajuan bagi kita. Allah berfirman, man kana yuridu kharsal akhirati nazid lahu fi kharsi wa man kana yuridu kharsad dunya tu'tihi minha kama lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan apabila menginginkan, dan barang siapa menginginkan keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya keuntungan dunia, dan tiada bagian baginya di akhirat. Asyura 20. Sebuah hadis menyatakan, seorang muslim yang menumpukan keinginan pada akhirat dan tidak memperdulikan nikmat dunia, maka Allah akan memasukkan perasaan kaya di dalam hatinya. Dunia menjadi hina baginya, dan dunia akan datang sendiri kepadanya. Barang siapa menginginkan dunia, maka ia akan diliputi kesusahan dan bencana, tetapi ia tidak akan menerima lebih dari apa yang seharusnya ia terima. Setelah membaca ayat Al-Quran di atas, Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah aku, niscaya aku akan melapangkan dadamu dari kekhawatiran, dan aku akan menghapus perasaan nikmat miskinmu. Jika tidak, aku akan memenuhi hatimu dengan kegelisahan, dan aku tidak akan menghilangkan perasaan miskinmu. Hadis di atas adalah hadis qudsi. Sangat disayangkan jika kita beranggapan bahwa agama dan pelajaran dari para ulama sebagai penghalang bagi keduniaan kita. Mengapa kita tidak berpikir, marilah kita perhatikan, jika para ulama itu kekurangan harta, maka kemajuan keduniaan kita dapat dijadikan penyebab untuk membantu mereka. Jika kita mengabaikan mereka, hal itu bukan suatu masalah bagi mereka. Justru kitalah yang akan kehilangan manfaat rezeki itu. Bimbingan kepada kita akan menjadi rusak, dan keduniaan kita juga akan rusak. Jika para ulama atau ustadz itu mengajarkan kita berdasarkan Al-Quran, pantaskah kita menolaknya? Andai kata kita menolaknya, kita tidak saja dikatakan sebagai orang yang tidak berakal, bahkan kita telah jauh dari sifat keislaman sebenarnya. Para ulama bisa saja berbuat salah atau khilaf, tetapi selama mereka menyampaikan hukum-hukum Allah dan hadis-hadis Rasulullah, maka kita harus mendengarkan dan mengamalkan nasihat-nasihatnya. Jika kita tidak melaksanakan, maka kita sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Sebodoh-bodoh orang, ia tidak akan mengatakan bahwa perintah seorang pimpinan tidak penting untuk ditaati karena hanya perintah disampaikan oleh pelayannya. Janganlah kita berburuk sangka bahwa ulama yang mengabdikan dirinya dalam dakwah dan itu bertujuan untuk mencari keuntungan dunia, dalam benak kita seorang mubalik yang seharusnya
tidak akan bersifat berlebihan, tidak akan meminta apapun untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka lebih banyak beribadah kepada Allah dan betul-betul mengabdikan dirinya untuk agama, sehingga terkadang mereka pun kurang memperhatikan urusan dunianya. Tetapi jika suatu saat mereka minta bantuan, insya Allah itu karena keterpaksaan dan semata-mata untuk urusan dakwah, bukan untuk kepentingan pribadi. Suatu hal yang patut disayangkan adalah bahwa kebanyakan ayat Al-Quran dipahami secara keliru. Contohnya adalah anggapan bahwa Islam hanya mengajarkan ketuhanan tanpa mengajar keduniaan. Padahal Islam mengajarkan keduanya. Firman Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan berilah kami dari siksa api neraka. Al-Baqarah 201. Maksud diturunkannya ayat Al-Quran adalah supaya diamalkan. Begitu juga dengan ayat di atas. Namun untuk memahami Al-Quran kita perlu mempelajari ilmunya. Karena itulah para ulama berpendapat bahwa mengaku sebagai ahli Al-Quran dengan hanya mempelajari terjemahan Al-Quran saja adalah suatu kejahilan. Dan mengenai ayat di atas, para sahabat radhiyallahu dan ulama tabi'in telah mengungkapkan penafsiran yang sebenarnya. Qatadah radhiyallahu berkata, makna dari kebaikan di dunia adalah keselamatan dan keperluan hidup yang cukup. Ali radhiyallahu berkata, makna dari kebaikan di dunia adalah seorang istri yang salehah. Hasan Basri rahmatullah berkata, makna dari kebaikan di dunia adalah ilmu Islam dan ibadah. Su'adi rahmatullah alaih berkata, makna dari kebaikan di dunia adalah harta yang halal. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, kebaikan di dunia maknanya adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menyayangi orang lain. Ja'far radhiyallahu berkata, kebaikan di dunia maknanya adalah badan yang sehat, rezeki yang cukup, pengetahuan tentang Al-Quran, kemenangan terhadap musuh Islam, dan bergaul dengan para salihin. Meskipun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa makna kebaikan di dunia adalah kemajuan dunia, dan penulis pendapat itu pun maknanya adalah untuk keperluan ibadah. Tetapi kebaikan dunia tidak berarti kita harus selalu menyibukkan diri kita dalam keduniaan, menenggelamkan diri di keduniaan 24 jam sampai kita lupa akhirat. Juga bukan berarti bahwa kita harus menyibukkan diri dalam keakhiratan semata, apalagi sampai berdoa agar Allah menghancurkan keduniaan kita. Sebenarnya keduniaan dapat dijadikan sarana ibadah. Di samping itu ada larangan untuk mendapatkan keduniaan. Kita harus menyadari bahwa memperoleh keduniaan sedikit atau banyak bukanlah tujuan kita. Sesungguhnya maksud dari ayat di atas adalah agar kaum muslimin tidak hanya menumpuk kemewahan dunia sehingga melupakan perintah-perintah Allah dan kehidupan akhirat. Betapapun sibuknya usaha keduniaan kita, usaha tersebut janganlah sampai melebihi usaha untuk mencapai akhirat. Sekurang-kurangnya usaha akhirat dan dunia hendaknya seimbang. Di bawah ini insya Allah akan diterangkan mengenai ayat-ayat yang semakna. Al-Isra 18-19, barang siapa mengendaki kehidupan sekarang dunia, maka akan kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan tentunya baginya neraka jahanam yang akan dimasukinya dalam keadaannya tercela dan terusir. Dan barang siapa mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan dia seorang mukmin, maka mereka itulah yang usahanya patut disyukuri atau terima, insyaallah. Amin. Di antaramu terhadap orang yang menginginkan kehidupan di keduniaan, dan di antara kamu terhadap orang yang menginginkan akhirat. Al-Imran 102. Itulah kesenangan di dunia, dan sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali, surga. Al-Imran 14. Katakanlah wahai Muhammad, qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairu liman ittaqwa. Katakanlah wahai Muhammad, keuntungan di dunia ini sedikit dan akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nisa 77. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwu walad daru al-akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan tiada kehidupan dunia ini melainkan permainan di senda gurau belaka, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Al-An'am 32.
dan tinggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Al-An'am 70. Kamu sekalian menginginkan harta dunia sedang Allah mendaki akhirat untukmu. Al-Anfal 67. Apakah kamu lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kesenangan hidup di dunia bila bandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit. Taubat 38. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami balas pekerjaan mereka di dunia dan mereka tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka. Dan hilanglah apa yang mereka usahakan di dunia dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Hud 15-16. Dan mereka bersuka cita dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Ar-Ra'd 26. Maka atas mereka lah kemurkaan Allah, dan bagi mereka azab yang besar. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. An-Nahl 106-107. Cukuplah beberapa ayat ini sebagai contoh. Semua tentu menyatakan bahwa barang siapa mementingkan keduanya daripada akhirat, ia tentu akan merugi. Jika keduanya tidak dapat dicapai, hendaknya akhirat lebih dipentingkan dan ditundukkan. Saya mengaku bahwa dunia memang perlu, tetapi tidaklah bijaksana jika kita duduk terus dalam WC walaupun kita memerlukan tempat itu. Jika kita memperhatikan syariat Islam dengan seksama, kita akan menemukan hikmah ilahi dalam usaha yang harus kita lakukan untuk dunia dan akhirat. Dan Islam sudah siap bersikap adil dan persoalan. Allah SWT telah memerintahkan kepada semua hambanya mengenai beberapa perkara dengan jelas. Contohnya, Allah SWT memerintahkan kepada kita agar salat fardu ditunaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Ini merupakan isyarat agar kita dapat membagi waktu yang 24 jam itu, sebagian malam dan sebagian siang khusus untuk beribadah, dan selebihnya untuk beristirahat dan mengerjakan urusan dunia. Oleh karena itu sudah semestinya kita menyeimbangkan antara kewajiban agama dan urusan dunia. Jika kita menghabiskan waktu hanya untuk keduniaan dan keperluan jasmani, ini tidaklah adil. Jika ini terjadi pada saat itu, kita harus meyakini bahwa kita sedang merugikan diri kita sendiri. Untuk memperoleh kebaikan dunia maupun akhirat, Allah SWT telah memberitakan kita supaya dapat membagi waktu yang seadil-adilnya. Dan inilah maksud ayatnya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Baqarah 201. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa sebuah hadis mengenai pentingnya dakwah dan tabligh, tetapi sudah cukuplah kiranya untuk mencukupi 7. Adapun bagi yang tidak beriman kepada Allah berfirman, wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalbiyat yang qalibun. Dan orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali, ke neraka. Na'udzubillah. Asy-Syu'ara 227. Suatu permasalahan yang penting diperhatikan para muslimin. Beberapa hadis telah menyebutkan bahwa suatu saat nanti akan tiba zaman fitnah. Pada saat itu setiap orang akan memenuhi hawa nafsunya dan tidak ada seorang pun yang akan memperdulikan perintah-perintah Allah. Itulah zaman rusak. Agama akan tertinggal jauh di belakang keduniaan. Setiap orang akan mengikuti keinginannya sendiri dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Jika zaman fitnah itu datang, zaman rusak, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya pergi mengasingkan diri ke suatu tempat dan menyibukkan diri untuk beribadah tanpa harus berdakwah. Namun para ulama berkata bahwa zaman fitnah itu belum tiba. Oleh karena itu pada zaman ini hendaknya kita senantiasa mengoreksi diri kita, muhasabah, menghisab diri sendiri kita masing-masing, dan mengajak orang lain agar senantiasa memperbaiki diri mereka. Kita harus menjauhi segala keburukan yang telah disebutkan, karena semua itu merupakan pintu masuk fitnah ke dalam kehidupan kita dan masyarakat. Ingatlah bahwa setiap maksiat adalah sumber kemaksiatan lainnya. Oleh karena itu kita mesti berusaha untuk menjauhi terbukanya pintu maksiat, pintu fitnah. Rasulullah SAW telah mengajarkan suatu doa agar kita terhindar fitnah. Allahumma fatna minal fitani ma dhahara minha wa ma batan.
Ya Allah, pelihara kami dari fitnah yang nyata dan yang tersembunyi, insyaallah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.